Hadirin dimohon berdiri. Sekretaris Jenderal memasuki ruang acara. New normal. New normal. Dengan kumaha? Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars Kementerian Hukum dan HAM. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan, Bapak Ibu para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan,
hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita semua dapat berkumpul bersama bersilaturahim dalam acara penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Dan perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pada hari ini dilaksanakan secara virtual dan disaksikan oleh seluruh unit pelaksana teknis yang ada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Kepada yang terhormat Bapak Ayub Suratman, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Yang kami banggakan, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Dr. Bambang Sariwanto, tim pembinaan kinerja pembangunan zona integritas tingkat pusat yang hadir dan nampak dari sini ada Pak Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Humas dan Kerjasama, dan juga Kapus Datin. Yang saya hormati juga Kepala Divisi Kanwil Sumsel dan hadir lengkap, baik itu Kadip Administrasi, Kadip Pemasyarakatan, Kadip Pelayanan Hukum dan HAM, dan juga Kepala Divisi Imigrasi, dan juga hadir di sini lengkap para KUPT di jajaran Kanwil Kumham Sumsel, dan juga secara virtual di seluruh Satker hadir tim atau para koordinator dan tim Pokja Pembangunan Zona Integritas di seluruh jajaran UPT se-Sumatera Selatan. Hadirin yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita hari ini mendapat giliran untuk mendapatkan penguatan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM yang akan mendapatkan penguatan dan arahan dari Bapak Sekjen, dan walaupun secara virtual tentu tidak akan mengurangi makna, walaupun kita sudah berupaya untuk menghadirkan langsung Bapak Sekjen sekaligus juga untuk meresmikan Law and Human Rights Center, namun karena sesuatu hal manusia hanya berupaya, Tuhan ialah yang menghendaki, dan ini juga Pak Sekjen juga untuk acara kenegaraan juga, jadi kami sangat memaklumi itu semua. Namun demikian kami di jajaran Kanwil Kumham Sumsel tetap semangat untuk kehadiran Bapak di sini untuk membuat agenda, yaitu meresmikan Law and Human Rights Center yang sampai ini belum diresmikan. Tapi alhamdulillah agenda yang utama yaitu pembangunan zona integritas yang akan mendapat penguatan dari Pak Sekjen bisa terlaksana walaupun secara virtual, dan ini tidak mengurangi makna, dan juga disaksikan di seluruh hadirin di seluruh Satker Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Sekjen tetap meluangkan waktunya untuk hadir memberikan penguatan secara virtual. Terima kasih Bapak Sekjen sekali lagi. Bapak Ibu sekalian yang bahagia, tentunya
perkenankan kami menyampaikan laporan khususnya kepada Bapak Sekjen dan kepada tim Pokja Pembinaan Zona Integritas BPK-WBPM Pusat bahwa pada tahun 2020 ini kami Kumham Sumatera Selatan telah mencanangkan zona integritas menuju WBBK dan WBBM. Memang kita usulkan sebanyak 25 satker. Kenapa 25? Karena ada 2 satker yang baru yang memang baru berdiri sehingga belum kita dapat usulkan. Nah, dari seluruh satker yang ada yang sudah kita usulkan, ternyata yang mendapatkan kriteria menurut penilaian tim penilaian internal dari pusat itu hanya 15 satker, termasuk yaitu kantor wilayah untuk diusulkan mendapatkan predikat zona integritas menuju BBK dan juga satker yang akan mendapatkan zona integritas WBBM. Bapak Sekjen yang kami banggakan, satuan kerja di Kanwil Kumham seluruhnya ada 29, 17 lapas, 4 rubasan, 3 rutan, 2 kantor imigrasi, dan 2 bapas, 2 rubasan. Nah, tentunya yang kami usulkan di sini ada 15 satker. Yang 15 satker itu perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kantor wilayah, kemudian yang kedua kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang, yang ketiga lapas kelas 1 Palembang, keempat lapas kelas 2 Lahat, kelima lapas kelas 2 Lubuk Linggau, keenam lapas kelas 2 Banyuasin, 7 lapas perempuan kelas 2A Palembang, 8 lapas narkotika kelas 2A Muara Beliti, 9 lapas narkotika kelas 2B Banyuasin, 10 lapas kelas 2B Kayu Agung, 11 rutan kelas 2B Prabu Mulih, 12 rutan kelas 2B Batu Raja. Sedangkan yang 3 satker itu telah mendapatkan WBK tahun 2019 dan telah memenuhi kriteria untuk diusulkan mendapat predikat WBBM, yaitu 1 lapas kelas 2B Muara Enim yang kalapas yang lama telah menyandang predikat WBK dan telah mendapatkan reward dari kementerian, itu dari kelas 2B naik mendapatkan jabatan menjadi kalapas kelas 2A. Terima kasih kepada Bapak Sekjen dan juga kepada jajaran di kementerian. Yang kedua adalah kantor imigrasi kelas 2 non TPI Muara Enim. Ini juga Kakanimnya telah mendapatkan reward promosi transit sementara menjadi kabit di Kanwil Kumham Sumatera Barat yang pada akhirnya sekarang sudah menjadi Kakanim di 1 Banda Aceh. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk reward yang telah diberikan kepada mereka yang berprestasi. Yang ketiga adalah LPKA kelas 1 Palembang juga mendapatkan predikat WIK dan juga telah mendapatkan reward juga dari kalapas anak menjadi kelas 2A, walaupun eselon sama tapi sudah promosi juga dari kalapas anak-anak menjadi kalapas dewasa. Terima kasih juga. Langkah-langkah strategis yang kami lakukan untuk menjadikan satuan kerja berpredikat WBK-WBM, setiap satker tentu harus memenuhi 6 area perubahan yang meliputi perubahan penataan tata laksana, penataan sistem manajemen, penataan sistem SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk itu kami berkomitmen dan saling bahu-membahu melakukan pemenuhan data dukung lembar kerja evaluasi pada seluruh satker di wilayah Sumatera Selatan, serta melakukan perbaikan terus-menerus terkait dengan sarana prasarana untuk mendukung pembangunan zona integritas tersebut. Tentu kami meyakini bersama bahwa untuk menuju WBK-WBM melalui berbagai upaya dan juga merupakan satu proses sementara untuk tujuan yang akhirnya pada akhirnya untuk mendapatkan predikat zona integritas WBK-WBM. Satuan kerja yang telah meraih predikat sudah saya sampaikan tadi bahwa ada 3 yang telah mendapat WBK yang pada akan menuju WBBM, yang 12 akan mendapatkan predikat WBK.
Terkait dengan inovasi, kami juga terus mendorong seluruh satker untuk menciptakan berbagai ide pembaharuan, baik yang menunjang internal maupun yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan publik. Tahun ini kantor wilayah telah menciptakan beberapa inovasi layanan seperti konsultasi hukum dan pengajuan pelantikan notaris PPNS berbasis online. Ini merupakan inovasi di bidang pelayanan hukum dan HAM. Pada unit imigrasi juga, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Muara Enim telah juga meluncurkan inovasi layanan sinergitas imigrasi Dukcapil atau SIDUK untuk memudahkan masyarakat memvalidasi data kependudukan secara cepat sehingga membantu percepatan layanan paspor. Sementara pada unit pemasyarakatan, pada lapas kelas 2 Beskayuh juga telah menciptakan inovasi alat penunjang tugas pengamanan berbasis sinar laser yang diapresiasi langsung oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan juga telah diperagakan di kantor Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jalan Veteran 11 Jakarta. Selain itu masih juga banyak lagi inovasi-inovasi lain yang akan terus dikembangkan dalam rangka untuk menunjang pembangunan zona integritas PPK BBM dalam rangka optimasi layanan publik. Dengan segala progres yang telah dilakukan oleh setiap jajaran, besar harapan kami tahun ini untuk dapat mewujudkan zona integritas menuju PPK BBM yang ada di kantor wilayah Kementerian Sumatera Selatan. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Sekjen perkenannya untuk memberikan arahan penguatan kepada kami sehingga pada akhirnya seluruh satker yang diusulkan sebanyak 15 yang ada di Sumatera Selatan itu dapat memenuhi kriteria untuk menyandang predikat zona integritas menuju WBK dan WBBM. Demikian yang dapat kami sampaikan dan kami terus terang saja Pak Sekjen, kami tetap terus bekerja lebih keras lagi dan tetap berjuang. Demikian saya sedikit saja Pak Sekjen akan memberikan pantun, memberikan semangat kepada para KUPT di Sumatera Selatan. Mamat makan bangkuang, selamat berjuang. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya marilah kita saksikan bersama tayangan video capaian pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang dilanjutkan dengan yel-yel WBK kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Selamat menyaksikan. Kita kementerian atau lembaga yang terbesar mengajukan usulan satuan kerja untuk WBK WBBM. Bisa nggak kita melakukan? Pasti bisa. Kalau kita mau, it depends on us. Mengusung slogan Sumsel Pacak Gali, Ionian mendorong kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran untuk terus bekerja keras, dan lebih keras lagi dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Memulai langkah awal, kantor wilayah bersama 28 unit pelaksana teknis telah menggelar deklarasi janji kinerja dan pencanangan zona integritas sebagai bentuk komitmen menjaga integritas dan semangat kerja dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Selanjutnya, digelar pembinaan kinerja, penguatan reformasi birokrasi, hingga pendampingan pembangunan zona integritas dengan mendatangkan narasumber dari Inspektorat Jenderal selaku tim penilai internal Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan pola pikir dan budaya kerja pun terus digalakan. Internalisasi rutin ketika apel pagi dan sore, sosialisasi dan penguatan secara kontinu, hingga penetapan agen perubahan sebagai ASN percontohan yang berintegritas dan berkualitas. Dalam hal keterbukaan informasi publik, Kanwil Sumatera Selatan selalu mendorong seluruh
satuan kerja untuk menyebarkan citra positif Kementerian Hukum dan HAM secara masif melalui sosial media dan website kantor wilayah yang meliputi pemberitaan kegiatan, daftar isian pelaksanaan anggaran, indikator kinerja utama, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Semua ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen dalam pengelolaan laporan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai instansi pembina di wilayah, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan juga turut melakukan pendampingan serta monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas pada satuan kerja. Evaluasi ini meliputi sarana penunjang pelayanan, kelengkapan SOP, dan kesiapan SDM hingga terciptanya inovasi pelayanan publik. Berbicara tentang inovasi, kantor wilayah selalu mendorong satuan kerja untuk menciptakan ide pembaruan yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik. Di tahun 2020 ini, Kanwil telah menghadirkan inovasi layanan yang memudahkan pengajuan permohonan pelantikan notaris dan PPNS secara online, layanan konsultasi hukum secara online, hingga digitalisasi layanan perpustakaan JDIH Kanwil Sumsel yang meliputi buku pengunjung JDIH digital, sistem informasi perpustakaan hukum untuk mempermudah pencarian lokasi buku, serta survei kepuasan pengunjung perpustakaan JDIH secara online. Semua inovasi tersebut dapat diakses melalui laman sumsel.kemenkumham.go.id. Pada unit keimigrasian, ada kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Muara Enim yang telah meluncurkan inovasi layanan sinergitas imigrasi Dukcapil atau SIDUK guna memudahkan masyarakat dalam memvalidasi data kependudukan secara cepat dalam pelayanan paspor. Sementara pada unit pemasyarakatan, diciptakan inovasi alat penunjang tugas keamanan berbasis sinar laser guna antisipasi pelarian WPP. Ini merupakan inovasi pertama di Indonesia hasil buah cipta Lapas kelas 2B Sekayu yang diapresiasi langsung oleh Dirjen Pemasyarakatan. Pada tahun 2019, Kanwil Sumatera Selatan berhasil menghantarkan 3 unit satuan kerja meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Di tahun 2020 ini, setelah mengalami perjalanan panjang dalam proses pembangunan zona integritas, diusulkanlah 12 satuan kerja berpredikat WBK dan 3 satuan kerja berpredikat WBBN. Melalui komitmen yang kuat, upaya berbenah yang kontinu, serta kerjasama yang solid dari seluruh jajaran, Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan optimis meraih predikat WBK WBBN. WBK, ya, WBK, semangat, selamat baik. Yo, oh you ready? Ready. Apa semangat kita? Zona integritas pasti bisa. Korupsi pungli, no way. Gratifikasi, hus. WBK pasti, WBBM pasti bisa. Sumsel baca galau. Yo dia. Ya, kita beri aplaus sekali lagi Bapak dan Ibu untuk tim kerja pembangunan zona integritas pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Pernyataan sikap tim pembinaan kinerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM yang dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan. Agar diikuti oleh seluruh hadirin yang ada di ruangan ini. Kami tim pembinaan kinerja pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani serta seluruh jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan dengan ini menyatakan satu, memberikan kinerja terbaik kepada organisasi
guna mewujudkan satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 2. Dengan semangat yang tinggi mewujudkan keberhasilan pembangunan zona integritas satuan kerja menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. 3. Bekerja dengan jujur, ikhlas, ramah tamah dalam pelayanan masyarakat dan bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi kode etik pegawai, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Selesai. Dilanjutkan dengan penyematan handbag Satgas Penguat WBK, WBBM, serta penyerahan multivitamin penambah daya tahan tubuh oleh Sekretaris Jenderal diwakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan. Kepala Kantor Wilayah, para Kepala Divisi, dan perwakilan UPT kami persilakan untuk kembali ke tempat. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama penguatan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Bambang Rantam Sarwanto, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang sama-sama kita banggakan, pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, tentunya yang dalam hal ini Pak Kakanwil Sumatera Selatan, Pak Ayub, yang sama-sama sudah menjadi saudara sendiri. Teman-teman para pimpinan tinggi Pratama di lingkungan kantor pusat yang hadir, Pak Karowe, Pak Karumas, dan Pak Abus Datin. Saudara-saudaraku para kepala divisi, ini saudara-saudara benar nih. Ada Pak Tamba, Pak Kodam, ini saudara-saudara betul. Ada saudara tertua saya, Pak Kadipas, kan gitu. Yang junior, Rizky, ini saudara semua Pak. Jadi Pak Kanwil, sebenarnya saya harusnya datang Pak Kanwil, tapi cuman karena acara yang harus mewakili Pak Menteri di DPR jam 2, daripada terkopoh-kopoh, saya memang harus di sini. Dan mohon maaf Pak Kanwil, lain kali kita juga akan ke sana, dan apa yang dipesankan Pak Kanwil terkait dengan peresmian Law and Human Rights Center, saya akan usahakan datang. Karena kebetulan kan para kepala divisinya saudara-saudara kita semua, dari yang junior sampai yang senior, dari yang mulai Pak Tamba sama Pak Kodam yang luar biasa. Saya kira itu yang harus menjadi kebanggaan saya untuk harus datang ke Kanwil. Apalagi Pak Ayub sudah semakin gemuk,
perutnya, walaupun naik sepeda tapi masih gemuk terus kan gitu. Sudah mulai nyaman dengan Pak Kadipas, Pak Kadijankum, Pak Kadipmin dan Pak Kadimigrasi dan para KUPT. Teman-teman para KUPT yang saya banggakan yang hadir pada kesempatan bahagia ini, dan teman-teman para pejabat struktural yang ada di kantor wilayah dan seluruh KUPT juga yang melaksanakan kegiatan melalui virtual maupun bocah-bocah yang hadir dan hadirin yang berbahagia. Tentu yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita masih bertemu walaupun dengan virtual dalam keadaan sehat walafiat. Mari terus menjaga kesehatan kita masing-masing agar juga bisa menjaga kesekitan lingkungan. Karena memang luar biasa ini. Kantor imigrasi Mulia sudah lockdown 2 kali, hampir 3 kali ini. AHU lockdown juga, Balitbang Hukum dan HAM lockdown juga, Ditjen HAM lockdown juga. Jadi luar biasa, mohon doanya semua, semoga semuanya dapat berjalan dengan baik. Kita terus akan bisa bekinerja dengan maksimal. Dan teman-teman di Kanwil juga harus terus menjaga, dan UPT menjaga lingkungannya sehat dan menjaga diri sendiri menjadi sehat. Jangan lupa terus dengan prinsip protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Menjadi bagian-bagian yang harus terus kita taatin dalam melaksanakan tugas dengan beban-beban kewajiban yang harus kita capai dalam target-target kinerja tahun 2020. Pak Kanwil, Sumsel, Pacak Galuh, jadi semuanya semangat semua kan gitu. Saya pikir itu menjadi bagian yang tidak kita bisa sampingkan, karena ini adalah bagian-bagian penting untuk kita bagaimana tahun 2020 ini menjadi bagian menyukseskan pencapaian 520 satker di seluruh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Dan Kanwil Sumatera Selatan pada posisi yang mendapat beban 15 satker. Kalau kita lihat, kalau saya disampaikan Pak Kanwil tadi, dari 5 tahun 2019 yang diusulkan ke TPN, 3 lolos. Dan sekarang ketiga-tiganya akan diusulkan menjadi BBPM. Dan yang lainnya sekarang akan berjuang, ada 14 satker yang tahun ini, 14 satker tahun 2020, dari 25 satker yang diusulkan ke TPI. Tentu ini bagian-bagian yang sudah luar biasa dari perkembangan peningkatan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Tentu saya memberikan apresiasi atas seluruhnya para kepala pimpinan tinggi Pratama, baik di kepala Kanwil, kepala divisi maupun KUPT yang terus melakukan semangat yang bersama di bawah pembinaan teman-teman baik yang di pusat, baik staf ahli, staf khusus yang terus berjuang untuk bisa menjadi bagian-bagian membangun zona integritas di lingkungan masing-masing di kantor wilayah tentunya Sumatera Selatan. Oleh karena itu kesempatan yang baik ini akan saya berikan penguatan pada teman-teman. Kalau Pak Kanwil katakan yang 3 Pak sudah terima kasih, yang dari anak usia naik ke dewasa lumayan kan begitu, dipromosikan kan gitu, yang lain juga begitu. Ini akan menjadi catatan kita penting. Kalau penghargaan, kalau kita lihat perkembangan penerimaan WPK Pak Kanwil dan teman-teman para Pokja. Penghargaan WPK ini memang sudah kita ada tahapannya, ada prosesnya yang sudah lalui. Tahun 2015, 2016 kita memang sudah melakukan perolehan WPK. Cuman pada waktu itu belum menjadi semangat yang menyeluruh di Kementerian Hukum dan Asasi Manusia. Waktu itu hanya LPP wanita 2015 dan 2016. Itu bertahan sampai 2015. 2017 kita tidak satu pun yang mendapatkan itu. Saya masih ingat pada waktu itu 2017 Pak Ateh tanggal 10 Desember kita ditegur kenapa Kumham yang sebesar satkernya tidak memperoleh satu pun perolehan penghargaan dalam pembangunan zona integritas minimal BPK. Dan bahkan LPP wanita pun gugur pada waktu itu. Itulah makanya pada tahun 2018 kita canangkan menjadi janji kinerja. Sehingga kita bisa memperoleh 10 tahun 2018 dan kita dorong lagi menjadi pada bagian 2019 menjadi 43 dari 139 satker yang kita usulkan. Dan sekarang tahun 2020 520 satker yang diusulkan dari 798 satker yang memang menyalonkan diri ke TPI untuk menjadi satker BBK DMM. Jadi kalau dihitung-hitung perkembangannya luar biasa dan itu tentu saya berterima kasih pada seluruh pimpinan
baik di wilayah maupun di WT yang teman-teman Pokja, seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM, semangatnya luar biasa, komitmennya luar biasa, dan ini harus terus dijaga agar betul-betul menjadi bagian yang tidak sekedar usulan, sekali lagi tidak sekedar usulan, tapi menjadi realisasi betul, seperti apa yang disampaikan Pak Menteri pada waktu penguatan terdahulu, bahwa kita terbesar di seluruh KL dan lembaga. Bayangkan kita menjadi bagian terbesar dibandingkan kejaksaan, dibandingkan Mahkamah Agung, dibandingkan kepolisian. Padahal kalau kita lihat perkembangannya, kita selalu pada posisi keempat. Tapi sekarang dengan semangat yang luar biasa di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Asasi Manusia, kita terbesar dalam usulannya. Pak Menteri menekankan 70%. Tentu tidak hanya pada bagian-bagian kita sudah usulkan 520, dan tidak sekedar hanya bagian dicanangkan 70%, tidak. Kalau kita lihat pada posisi tahun 2019, 139 mencapai 43. Memang pada posisi sekitar hampir di atas 60, ya sekitar 40%. Tapi target kita sekarang 70%. Kalau 70% disamakan di Sumatera Selatan dengan semangat pajak kalau ini, berarti 70% hanya minimal harus ada sekitar 9 satker. Tapi saya percaya, hari ini tadi Pak Kanwil sudah memberikan laporan, dan saya lihat juga virtualnya, teman-teman yang hadir di situ, semangatnya, saya bilang 14 satker ini lewat lah, pasti jadi semua. Karena ini semangat pengabdian ke kita Pak Kanwil, yang senior-senior yang sudah lagi Pak Kanwil, sama-sama pensiun, bulan Januari Pak Kadipas juga sama-sama Februari, kan gitu. Jadi bagian-bagian yang dan teman-teman kebetulan juga semangatnya Pak ada Pak Rizky, ada Pak Tampa, ada Pak Kodam, dan teman-teman KOP, saya kira 14 ini terlewatkan dan harus menjadi bagian sekarang bisa mencapai 14, bukan sekedar 70%. Karena tadi laporannya kami komitmen dan semangat. Oleh karena itu berdasarkan evaluasi yang ada pada tahun 2019, berdasarkan para tim pembinaan dari staf ahli dan staf khusus, memang catatan-catatan kita tidak bisa memaksimalkan usulan dari 139 menjadi semuanya 70%, harusnya sekitar 100, karena memang perannya kita semua sebagai pembina, khususnya dari wilayah, belum banyak seluruhnya merata. Kanwil Sumatera Selatan, Pak pimpinan Pak Ayub, mungkin sudah pada waktu itu atau yang lain, sudah memberikan kontribusi besar, tapi belum semuanya rata di seluruh Kanwil. Oleh karena itu kami memberikan pernyataan sikap itu. Agar para teman-teman di Kanwil itu tidak membiarkan para KOPT dan Pokja berjuang untuk meraih sejahtera, tapi terus dilakukan pembinaan. Karena memang peran kita di wilayah, peran kita sebagai pembina harus sangat penting untuk satu, bagaimana proses pembinaan itu berjalan, terkait dengan pembangunan soliditas dan pengendalian sekaligus memberikan semangat. Karena pekerjaan-pekerjaan semacam ini betul-betul harus ada semangatnya. Persoalan semangat, kalau tidak berhenti. Jadi kalau kita lihat, sekarang bulan Agustus, teman-teman, penghargaan itu akan patut jatuh pada tanggal 10 Desember. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Kemudian kalau kita hitung, ada usulan 3.500 dari seluruh KL mengusulkan Satker BPK. Tentu TPN dari Kemenpan RB akan melakukan prosesnya. Dan tentu akan melakukan rapat hasil mereka melihat lapangan, mereka melakukan evaluasi wawancara, mereka akan rapat sebelum tanggal 10 Desember. Karena 10 Desember itu gongnya. Berarti mundur lagi sekitar hampir tanggal 15 November mereka melakukan rapat. Jadi kalau kita hitung 15 Desember dengan sekarang, waktu kita hanya sekitar 2,5 bulan dan itu kita harus manfaatkan. Bertahan dengan semangat yang sama, September, Oktober, November, ya 2,5. 2,5 bulan. Mempertahankan apa yang harus kita capai dengan komponen pengungkit yang sudah betul-betul berjalan dan betul-betul bisa menjaga komponen hasil. 2,5 bulan ini harus September, Agustus, September bahkan sudah akan bergerak.
Ini yang harus menjadi bagian pemahaman kita, supaya kita apa yang terus yang katakan Pak Kandali, kami terus berkomitmen, semangat dan terus melakukan langkah-langkah. Tetapi juga harus dilihat waktunya, karena inilah yang harus tidak kita kecolongan. Tidak kecolongan teman-teman Pokja, teman-teman KUPT yang terus melakukan implementasi, tidak kecolongan. Begitu datang pengecekan, kita tidak siap. Memang kalau dikatakan, Pak kan sebenarnya membangun zona integritas WBK ini bukan hanya soal menjat waktu, tapi harus, iya. Tapi inilah yang harus kita jaga betul dengan baik. Dan sebenarnya potensi kelebihan kita pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019. Potensi memperoleh 70% dan bahkan kan di Sumatera Selatan bisa 14 saat kalau bisa boleh. Karena apa potensinya? Kita pada saat ini, di era pandemi COVID-19 ini, layanan-layanan kita memang dibatasi. Di UPT pemasyarakatan, kunjungan tidak ada, pakai dipasan begitu. Untuk kunjungan tatap muka. Kemudian di imigrasi Pak KDPin juga begitu kan, pada posisi 50%. Jadi ini waktu yang tepat Pak Kanwil, teman-teman para KDP, waktu yang sangat tepat untuk bisa menyatakan Kumham bisa meraih itu semua. Jadi bukan sekedar hanya ya pasti Kumham BBK, tetapi juga harus melihat apa yang kita harus lakukan. Melihat waktu, melihat potensi, kan gitu. Oleh karena itu saya akan memberikan satu slide saja kepada Bapak dan Ibu semua. Satu, silakan. Ini slide-nya. Kalau teman-teman sudah punya komitmen dan semangat, dan sudah lakukan, yang harus ada di benak Bapak semua itu adalah strategi. Tidak sekedar hanya komitmen, tidak sekedar langkah, apa yang harus kita strategikan. Dan saya katakan tadi, ada waktu yang tanggal 10 Desember, ada waktu mereka melakukan pembahasan, kita punya waktu 2,5 bulan untuk bisa. Inilah yang harus kita pasang strateginya. Tentu teman-teman yang sudah memperoleh BBK tahu itu, teman-teman Pokja sudah tahu. Tapi ini juga mesti harus menjadi catatan. Pak Kardiono juga sudah pernah di Salemba, sudah pernah itu. Jadi saya pikir ini waktu yang tepat. Sehingga kita betul-betul harus tahu, apa sebenarnya strategi itu? Ya kan? Apa sebenarnya strategi? Apakah langkah-langkah? Sebenarnya lah harus ada pendekatan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan kebijakan, gagasan, aktivitas pada kurun waktu tertentu. Yang saya katakan dalam kurun waktu tertentu itu. Pendekatan secara menyeluruh, tidak hanya sekedar pendekatan pada posisi inovasi, tidak hanya sekedar pendekatan pada zona yang mengungkit, tapi pendekatan secara menyeluruh, sehingga betul-betul kita bisa memperoleh itu. Inilah yang harus kita strategikan. Tidak ada sekedar komitmen dan semangat, tapi semangat. Tetap, makanya kami pada waktu itu tadi, kata Pak Kanwil, membuat pernyataan sikap. Kami pikir-pikir apa yang harus bikin buat pernyataan sikap. 3 hal komennya. Memberikan kinerja yang terbaik, semangat tinggi, jujur, ikhlas, ramah tamah, bertanggung jawab, dan menjaga kode etik. Itu memang didesain apa yang harus kita lakukan. Kita ada pernyataan sikap, kita memasang strategi bagaimana kita lakukan. Sehingga seluruhnya harus kita lakukan pendekatannya. Supaya gagasan yang kita akan meroleh zona integritas itu, aktivitasnya dalam kurun waktu itu jelas. Pendekatan secara menyeluruh. Supaya hasilnya memperoleh. Kan katanya, karena begini, kalau tidak begitu susah memperolehnya. Jadi kalau orang sekarang dulu Pak Kanwil bicara tadi menyatakan 3 teman-teman yang sudah memperoleh WBK itu mendapatkan penghargaan. 2018, 2019 saya nyatakan memang menjadi bagian yang untuk memberikan semangat adalah menjadi bagian diberikan penghargaan. Tetapi sekarang, di era sekarang, pembangunan zona integritas Satker WBK merupakan kewajiban. Kita sudah memperoleh haknya, tetapi kita harus punya melakukan kewajiban berkinerja yang terbaik untuk mewujudkan WBK. Ini bagian, bukan berarti tidak
menjadi bagian yang diberikan penghargaan mutasi dan penghargaan, tapi tetap itu sekarang menjadi bagian kewajiban. Kita ingat betul, dulu 2014 kita WTP, masih WTP. 2015 kita 2014 belum WTP dengan catatan. 2015 WTP Persib. Kita mendapatkan NCT, tapi sekarang menjadi bagian kewajiban kita. Kewajiban apa? Ya memang melaksanakan reformasi birokrasi. Karena tujuan reformasi birokrasi itu adalah bagaimana akuntabilitas dan efisiensi berjalan. Dan bagaimana birokrasi yang bersih dan betul-betul peningkatan kualitas pelayanan prima. Ini menjadi bagian sekarang menjadi kewajiban. Tidak bisa mundur lagi di era kita. Teman-teman yang muda semuanya, ini bagian-bagian yang tidak kita bisa mundurkan. Sudah menjadi bagian kewajiban. Mari tergerak. Kita sudah punya haknya. Mari kita juga kewajibannya kita udah. Tentu ini akan berdampak pada teman-teman. Baik soal insentif maupun. Tetapi semangat yang dimunculkan adalah ini kewajiban saya. Karena saya sudah menjadi hak, menjadi CPNS, menjadi PNS Kumham, menjadi ASN Kumham, menjadi gubernurnya jabatan. Ini harus ditumbuhkan itu. Oleh karena pernyataan sikap itu adalah itu. Sehingga dengan pernyataan sikap itu kita tahu apa yang akan kita lakukan. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, teman-teman ini yang sudah lolos di waktu pengusulan TPI, kemudian lolos akan diusulkan ke TPN, 14 sektor ini tentu sudah pada posisi komponen pengungkit dan komponen hasil berdasarkan survei. Pak Kanbel tentu tahu betul soal survei. Pak, Bu, teman-teman yang saya banggakan, survei itu adalah soal kecenderungan. Kecenderungan pada saat dilakukan survei, kecenderungan bahwa OPT itu di dalam IKN dan IPK-nya ada kecenderungan bagus pada saat itu. Nilainya loss. Tetapi apakah kita berpikir kecenderungan itu bisa bertahan atau tidak? Naik atau turun? Oleh karena inilah yang menjadi bagian kita, pengembangan kita, melakukan strategi agar betul-betul survei itu pada posisi bisa terus meningkat, minimal bertahan. Karena tidak bisa kita katakan, Pak, saya surveinya sudah bagus pada waktu itu. Ya pada waktu itu, sekarang bagaimana? Karena prosesnya berjalan, pimpinan berganti, aktivitasnya beda, itu bisa menimbulkan satu peningkatan dan bisa menjadikan penurunan. Karena mesti harus dilihat komponen-komponen apa yang ada di EPK, komponen-komponen apa yang ada di IKN. Kita lihat di EPK, komponennya apa saja. Di situ tidak ada percaloan, tidak ada pungli, bagaimana petugas ada punya kemampuan, bagaimana penanganan pengaduan, prosedurnya jelas. 5 hal itu juga harus menjadi harus dijaga dengan baik semuanya, bagaimana tidak ada percaloan, tidak ada pungli, kemudian petugasnya pun tak kompeten, penanganan pengaduan bagus, percaloan juga tidak ada. Ini harus dijaga dengan baik agar surveinya tetap terjaga. Itu yang saya katakan pendekatan secara keseluruhan, melihatnya secara keseluruhan. Tidak hanya pada sisi-sisi satu saja. Ini baru satu dari sisi EPK. Belum dari sisi KM, ada 9 poin yang dilihat. Bagaimana informasinya, persyaratannya, prosedurnya, bagaimana operasional kantor, bagaimana penyelesaian pekerjaan, bagaimana biayanya, bagaimana petugasnya, bagaimana penanganan, dan bagaimana sarana. 9 komponen itu harus dilihat dengan baik. Dijaga dengan baik dalam kurun waktu tertentu. Supaya kecenderungannya itu bagus. Bayangkan kalau teman-teman, Pak saya sudah bagus survei, tetapi begitu ada perkembangan pergantian pimpinan, ada situasi hal yang terjadi di situ, muncul kantor buka nggak sesuai dengan tepat waktu. Jam penyelesaian pekerjaan tidak tepat waktu, paspor, narapidana, layanan kesehatan, layanan makanan, itu menjadi bagian-bagian harus menjadi pendekatan kita. Ini yang saya katakan 2,5 bulan itu harus kita jaga. Jadi dilihat, ya kan,
EPK-nya 5 poin, EKM-nya 9 poin. Inilah pendekatan 2 poin secara keseluruhan, 2 poin besaran secara keseluruhan. Kenapa saya katakan begitu Pak Kanwil dan teman-teman yang saya banggakan? Karena akan yang dilakukan itu ada beberapa hal yang dilakukan oleh TPN. Satu, bagaimana komponen pengungkit itu tetap terjaga. Pak Kanwil tadi menyebutkan 6 aspek, perubahan mindset, tata laksana, kemudian penataan SDM, akuntabilitas, pengawasan, dan kualitas pelayanan publik. Komponen pengungkit harus tetap terjaga dalam poin yang ada. Kan gitu. Sehingga tidak boleh tidak. Komponen, tetapi itu yang dilihat komponen. Yang kemudian dilihat oleh teman-teman TPN juga begitu. Kalau komponen pengungkit, bagaimana mesosnya? Kalau kita lihat survei tentang survei pelayanan publik, kita sudah punya informasi tentang persyaratan segala. Tapi pernyataan kita, harus hati-hati teman-teman di bulan sekarang. Teman-teman Menpan sudah punya website baru dan harus online. Itu tentang SIP, Sistem Informasi Pelayanan Publik. Apakah kita sudah masukkan? Suruh tanya Pak Karumas nanti mengingatkan. Agar mereka melihat, oh ini belum masuk ke sini. Walaupun Bapak sudah membuka di website, tapi belum masuk ke sana, pasti menjadi bagian yang penting. Oh, belum menjadi informasi publik yang lebih luas. Karena itu yang akan juga akan dibagikan mensosnya. Dan belum lagi kalau kita lihat, yang akan dilihat di BPN, nanti ada Mr. Guest, tamu yang tidak diundang datang. Yang itu saya katakan harus dijaga dengan baik semangatnya. Tamu yang tidak diundang itu melihat apakah jam operasionalnya benar nggak sih? Apakah kantor benar nggak sih penyelesaiannya, pekerjaannya? Apakah sarana prasarananya bagus nggak sih? Catatan untuk sarana prasarana, saya katakan tidak mesti baru. Tapi bagaimana terjaga dengan bersih dan nyaman. Sekali lagi tidak mesti baru. Yang ada dirawat. Jangan sampai banyak tapi menjadi persoalan kita tidak merawatnya. Tapi bagus kita tidak melanjutkan pembersihan. Lebih bagus yang lama dibersihkan, dijaga dengan bagus. Kantor itu jaga dengan bersih. Itu menjadi bagian penting. Jadi jangan berpikiran, oh Pak saya tidak dapat bagus karena saya tidak punya. Yang dilihat bukan sarana saja. Tadi saya lihat bagaimana soal IKM itu kepuasan. Bukan sarana, itu bagian-bagian 9 poin di bagiannya. Tapi yang lain dilihat dengan bagus. Ini yang harus teman-teman menjadi bagian. Yang saya katakan strategi. Sama dengan kita berkarya di Kementerian Hukum dan Sosial. Harus punya strategi. Karena generasi muda, saya ingatkan itu. Apa strategi? Terus berproses, bekerja dengan maksimal, strategi dengan baik, komunikasi dengan baik, membangun energi yang positif. Sehingga itulah menjadi bagian-bagian penting. Di luar itu semua saya ingatkan. Generasi muda. Jadi jangan berpikir, ada cerita ini, pepatah. Pak Ayub saya nggak menceritain kalau Pak Ayub itu jagonya pepatah. Ada orang, ada masanya, ada masa, ada orangnya. Tapi bagaimana kita dari masa ke masa, itu enak Pak. Lagunya dari masa ke masa itu tahun 70, 80, 90, dari masa ke masa. Siapapun pemimpinan Bapak semua ini harus bekerja. Bapak semua harus terus berprestasi dan terus mencapai tingkat prestasi yang luar. Itu yang, untuk itu apa? Harus punya strategi apa yang melakukan proses bekerja dengan baik. Ini petua orang-orang yang sudah mau pensiun, Pak, jangan begitu Pak, kan gitu. Jadi ini Pak, jadi ini yang saya katakan strategi. Saya katakan kembali kepada tadi. TPN akan melihat medsos. TPN akan melihat juga bagaimana soal penanganan pengaduan. Dan TPN akan melakukan evaluasi. Desevaluasi. Ini yang juga harus dilihat. Di desevaluasi itu ada 3 hal yang dilihat. Bagaimana teman-teman para KOPT punya kemampuan presentasi ini. Yang senior, Kardiono bisa mungkin bisa menjelaskan pada teman-teman bagaimana presentasi. Teman Pak Ayub dan Mara Kadip saya pikir begitu juga.
Presentasi itu penting. Kalau saya nggak bisa begitu. Presentasi itu penting. Bagaimana bisa menjelaskan sebelum, sedang akan laksanakan apa yang ingin dicapai. Sehingga betul-betul orang akan berpikir inilah yang akan, oh dari presentasi waktu setelah saya punya gambaran OPT ini akan membangun sudah. OPT itu betul-betul bisa wilayah bebas korupsi. OPT ini betul-betul menjaga tentang persepsi korupsi, kepuasan masyarakat, dan betul-betul komponen penghuni kita terjaga. Ini yang harus tidak mudah. Jangan niru saya presentasinya, satu slide nggak bisa. Nanti kalau saya slide pusing lihat, oh ini apa yang diomongin nggak pusing pala, kan gitu. Ya kan dibahas, kan gitu. Jadi, kalau udah senior satu slide tidak apa-apa Pak Ayub ya, nggak apa-apa kalau slide udah senior apa-apa kan gitu. Tapi ini presentasi itu menggambarkan sebelum apa yang sedang dilaksanakan dan akan apa yang tujuan ke depan. Sehingga orang yang teman-teman TPN akan melihat. Kemudian yang dalam desk evaluasi juga akan dilihat bagaimana membangun yel-yel. Tadi ditampilkan yel-yel luar biasa. Itu yang saya ingatkan. Pernyataan sikap tadi adalah semangatnya harus tinggi, Pak. Semangat harus tinggi. Sama saya datang dengan segala pekerjaan yang ada, harus mempengaruhi. Kalau orang menguatkan tidak semangat, gimana orang akan bisa kuat? Saya harus pasangkan semangat pada teman-teman. Sama dengan teman-teman pada waktu evaluasi. Begitu begini ya, harus semangat, tegas, keras, semangat. Cuman berapa menit aja. Kalau perlu KOPT turun. Memberikan ya. Sehingga betul-betul, wih luar biasa. Tampilan-tampilan semacam itu strategi. Banyak, jangan, oh saya sudah pendekatan sama orang. Enggak bisa. Tampilan pendekatan secara menyeluruh menjadi bagian penting buat kita semua. Diketahui, inilah strategi. Supaya hasilnya maksimal, tidak ngoyo. Saya ingatkan pengalaman-pengalaman. Kanwil yang lain, Kanwil Jogja, Kanwil Jawa Timur pada waktu itu gimana tidak mencapai, susah. Saya katakan pada teman-teman, you harus punya strategi. Strategi itu apa? Pendekatan secara, bukan hanya sekedar pendekatan satu persoalan, secara menyeluruh. Jadi kalau kembali kepada evaluasi tadi, saat presentasi, kemudian jas, ketiga evaluasinya ada videonya. Video ini ya tidak mesti harus dikerjakan orang yang dikerjakan teman-teman yang ada di lingkungan masing-masing UPT. Tapi betul-betul diarahkan dengan bagus. Menjelaskan ini loh, sama dengan presentasi. Apa yang sudah sebelumnya, apa yang sedang dikerjakan ini loh. Ini betul-betul yang seperti video tadi sudah menjelaskan. Apa yang komitmen pimpinan, apa yang dilakukan oleh kantor wilayah, dilakukan tahap-tahap. Itu menjelaskan, oh iya ya, aktivitasnya ada. Dan memang satu, suaranya harus bagus, gambarnya harus aktual, begitu-begitu. Dan fokus kepada apa yang dilihat. Ini juga harus menjadi penting. Apa yang saya sampaikan ini menjadi bagian yang tidak menjadi kita susah. Dengan kita strategi yang memahaman strategi itu menjadi mudah. Kita tidak was-was, aku dapat nggak sih? Aku nanti akan diwawancara nggak? Akan dapat BTPN nggak? Karena setelah melalui proses tadi, bagaimana lihat komponen pengungkitnya, bagaimana kemudian survei EPK-nya, bagaimana juga soal penanganan pengaduan, soal mensosnya, evaluasi. Habis itu akan diwawancara sebelum memberikan penghargaan. Dan akan dilihat langsung ke lapangan, apakah semua proses yang dilihat dari dokumen virtual ini betul-betul bisa. Pak dan Ibu sekalian. Yang akan dilakukan sekarang itu karena kondisi pandemi 19, banyak virtualnya. Banyak virtual, inilah yang harus betul-betul harus dimanfaatkan. Tapi ada kendalanya persoalan virtual. Karena tidak bisa langsung dan bisa terkendala soal jaringan. Suara tidak bagus. Ini juga harus dilihat dengan bagus. Bapak dan Ibu sudah mempersiapkan dengan bagus. Yel-yelnya sudah bagus, presentasi sudah bagus.
Begitu akan ditayangkan secara virtual, dak lampu mati, jaringan terputus, suaranya nggak dengar. Ini yang juga harus menjadi perhatian. Saya detail sekali nih. Supaya memang harus itu yang dilakukan. Supaya jangan, oh saya bertebakan itu karena rusak jaringannya, kan di luar kemampuan saya, nggak bisa begitu. Suaranya nggak bagus karena saya sarana nggak bisa. Dicek suaranya tetap tahu. Cek kontak teman-teman. Itulah fungsi kita pimpinan mengendalikan. Supaya betul-betul dengan agar yang akan kita lalui itu menjadi bagian bukan beban. Yang kita akan lalui itu menjadi bagian kebahagiaan kita. Pasti kita peroleh. Apa? Karena kita sudah lakukan semuanya. Kita lakukan dengan baik. Itu. Karena kalau tidak itu dilakukan, tidak akan pernah menjadi bagian yang bisa memuluskan saudara. Nanti sudah datang setelah wawancara, lulus semua, datang wawancara. Ini jurnal, lihat Pak. Khusus teman-teman yang terkait inovasi. Kalau kita lihat Kementerian Hukum dan Asasi Manusia pada saat ini sekarang ini, kita mesti harus bangga, para senior, para pembina, dan para menteri pun bangga, para pimpinan utama juga bangga, staf ahli, staf khusus juga bangga. Kenapa? Semangat teman-teman membangun inovasi itu luar biasa. Membangun inovasinya luar biasa. Kami teman-teman kemarin Pusdatin juga bagaimana menyatukan satu data Umham menjadi dashboard, menjadi bagian-bagian informasi kebijakan, itu adalah bagian-bagian. Cuman inovasi ini harus kita jaga dengan baik. Implementasinya harus jaga dengan baik. Kurun waktu 2 sebenarnya jangan sampai inovasi itu sudah dibikin, dideklar dengan Pak Kanwil menjadi bagian penting untuk bersama. Karena begini Pak, inovasi yang menjadi bagian kita sekolah di Latin 3, Latin 2, Latin 1, inovasi itu adalah bagian solusi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dalam pelaksanaan TUSI. Pikiran kita bertanya, kalau inovasi itu tidak jalan, berarti persoalan yang ada dalam TUSI tidak selesai. Oleh karena menjaga implementasi itu penting. Karena inovasi bukan hanya sekedar tampilan, bukan. Bagaimana inovasi itu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dalam TUSI untuk mempercepat, mempermudah, memberikan transparansi, kejelasan informasi. Kan itu. Selama ini ada persoalan kita ketertutupan informasi, kita bikin inovasinya dengan website. Kita bikin untuk pelayanan akan cepat, kita bikin online. Demikian ya layanan pembinaan, layanan lainnya dalam imigrasi juga gitu. Tapi begitu itu tidak jalan, berarti persoalannya menambah persoalan. Oh ini tidak jalan, ya tidak akan menyelesaikan masalah. Ini yang harus menjadi pemahaman kita. Inovasi bukan hanya sekedar declare, sedang diresmikan, tapi inovasi adalah bagian untuk menyelesaikan kita masalah-masalah yang di dalam pelaksanaan TUSI, agar di dalam pelaksanaan itu tidak timbul persoalan lagi. Seperti kayak pengawasan orang asing, dibikin aplikasi. Ya, kalau itu dilaksanakan, nggak apa-apa, ada pengawasan orang asing. Jadi itu Bapak dan Ibu semua, semangat membangun inovasi itu harus diikuti dengan bagaimana menjalankan implementasi. Yang kadang-kadang begitu pada waktu kunjungan di lapangan, dilihat sama dengan waktu kita mau presentasi, evaluasi. Dilihat, ada persoalan jaringan. Petugasnya yang akan menampilkan inovasi betul-betul tidak berkompeten di situ. Jadi hal-hal ini harus menjadi pendekatan teman-teman, harus dilihat dengan baik dengan teman-teman. Jadi itu Pak Kanwil. Teman-teman, komitmen semangat Pacak Galuh teman-teman semua ini harus juga dipasang dengan strategi. Strategi ini penting buat kita semua. Saya katakan kita penting kenapa? Ada hal yang luar biasa lagi yang harus dilakukan. Karena begitu sudah wawancara akan dilihat di lapangan. Ya gini,
internalisasi itu penting. Apa strategi yang ada di Bapak dan semua itu, para KOPT, teman-teman, harus betul-betul diinternalisasikan. Sehingga tidak ada hal yang nyeleneh, tidak ada yang berbeda. Saya bisa bicara ini dengan mudah. Ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi memang harus menjadi kewajiban para pemimpin itulah melakukan pembinaan, melakukan penguatan, melakukan pengendalian, dan melakukan internalisasi. Agar semua program yang terkait dengan pembangunan solidaritas menuju Satker, BBK, dan WBBM ini dipahami oleh seluruh jajaran dengan baik. Internalisasi ini penting. Sehingga pada waktu wawancara yang tidak duga harus dilakukan dengan baik. Bahkan pada teman-teman yang pengguna langganan ya harus begitu. Karena disitulah yang akan menjadi titik penting. Pak, Bu, Pak Kanwil, Pak Kadif yang saya banggakan. Untuk menjadi Satker BBK dan BBBM, sudah beberapa hal yang saya sampaikan. Tapi yang sangat penting buat Bapak dan Ibu semua, nilainya harus sangat baik. Saya tidak bisa mengatakan baiknya di Jakarta harus sama dengan baiknya di Sumsel, enggak. Masing-masing punya berbeda. Kenapa? Karena begini, soal kualitas pelayanan publik itu tergantung dari persepsi masyarakat. Semuanya terdiri dari masyarakat. Bagaimana masyarakat itu punya persepsi tentang bagaimana kebiasaan, bagaimana kebiasaan di masyarakat itu. Tidak bisa. Jakarta, saya katakan teman-teman Jakarta harus sangat baik, karena beda Jakarta. Jakarta dengan kepadatan, dengan segala persoalan, orang ingin cepat. Tapi mungkin di Sumatera Selatan, pendekatan yang baik, informasi yang terbuka, itu bisa juga, sangat baik. Tapi nilainya sangat baik. Dan ini orang harus bisa melihat. Jadi persepsi masyarakat itu harus menjadi bagian kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kita akan menjadi baik kualitas pelayanan kalau kita bisa menyamakan persepsi itu dengan pelayanan kita. Baru kualitas pelayanan kita sangat baik. Bapak katakan, saya sudah bangun sarana, saya sudah jangan SOP. Ini kan petugasnya nggak ramah tamah, susah. Ini kan susah. Jadi harus dilihat persepsi masyarakat maunya kemana. Sehingga Bapak dan Ibu tidak susah. Itu yang harus dilihat. Nah, proses internalisasi ini penting buat teman-teman. Supaya semuanya bersinergi dengan bagus. Karena yang diminta sangat tinggi, Pak. Kalau di Jawa Tengah, saya katakan di Jawa Tengah sudah asal di nuwun, kalau nuwun, monggo, seneng dia. Ya, Sumatera Selatan beda lagi, kalau nggak selesai lain lagi kan begitu. Lebih galaan yang nggak minta, kan begitu. Jadi ini yang harus juga menjadi pemahaman kita. Jadi kalau kita ingin mendapatkan capaian sangat baik, tentu harus melihat apa yang dikehendaki masyarakat. Bapak sudah bangun ini soal. Kalau di PAS ini ada layanan makanan, layanan kesehatan, layanan makanan, ada penitipan segala, terus ada P2U, ada CB. Apa lihat itu semuanya? Apa yang dikehendaki mereka? Supaya kualitas pelayanan kita bisa sangat dibilang baik. Dibaca betul persepsinya. Betul, survei itu mengatakan itu. Tapi persepsi itu juga menjadi bagian penting. Apa sih yang menjadi perkembangan saat ini? Apalagi kalau kita lihat di pandemi COVID-19. Oh, sebenarnya kan gitu. Ini. Karena kita akan yang dinilai pada posisi pandemi 19 ini kan gitu. Persepsi masyarakat pada posisi pandemi 19 berbeda posisi masyarakat pada persepsi masyarakat pada posisi yang tidak pandemi. Kan gitu. Ini yang terus harus saya ingatkan pada teman-teman. Jadi bisa sangat mudah, bisa sangat juga tidak mudah. Tapi standarnya harus sangat baik. Apa sih? Nah, kalau cuma baik, nggak bisa. Sangat baik.
Jadi statement teman-teman yang harus ada di Pokja dan semuanya itu harus polisi sangat baik. Kurun waktu masih ada 2,5 bulan. Ini yang menjadi bagian kita. Agustus September akan dinilai dengan baik. Jadi saya sekali lagi ingatkan kepada teman-teman itu komitmen penting sekali, semangat penting sekali. Strategi inilah yang harus kita lakukan. Sehingga inilah yang akan bisa kita peroleh, mau bilang 70%, bisa 100%. Saya sudah jelaskan bagaimana tadi yang harus dilakukan. Pendekatan secara menyeluruh. Orangnya, teman-teman kita. Bagaimana soal pekerjaannya, bagaimana soal transparansinya, minsosnya, bagaimana soal ini. Itu semuanya harus didekatkan secara menyeluruh. Agar betul-betul sampai. Di Pak Kanwil, teman-teman, sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tapi ini sudah penting buat teman-teman. Jadi satu slide, saya ingatkan, jangan satu slide kalau presentasi. Biar saya aja yang satu slide kan gitu. Nah, kemudian begini Pak Kanwil, tambahan aja rumor. Nanti kalau ada teman-teman dari Pokja, dari KOPT, Pak Kanwil, ini gara-gara sandal integritas BPK saya tombok. Nanti dibilang, kalau ada KOPT yang tombok, suruh datang ke ruang sekjen jam 5:30 pagi, akan diganti Pak Sekjen yang tombok. Kan gitu. Cuman sebelum saya ganti, saya tanya, kalian pernah di mana? Nah, itu yang saya katakan. Jangan-jangan berlebih, bukan tombol lagi kan gitu. Gitu. Jadi dia boleh tahu, ini bagian kita yang lemah. Jangan bilang, oh saya tombol gara-gara enggak boleh. Kalian punya semua kemampuan dan tidak boleh tombol kan gitu. Kalau ada yang bilang tombol, Pak Kanwil akan marahi ini. Ilmunya lebih tinggi dari saya Pak Kanwil ini kan gitu. Ya, ini teman-teman. Jadi itu saja Pak Kanwil. Sebenarnya semangat kita ingin makan empek-empek enak pagi, datang di bandara ngobrol guyon-guyon sama Pak Kanwil ini kan gitu. Adik-adik, tapi ya karena tugas ya kita lakukan ini dengan baik. Tapi apa yang saya sampaikan moga-moga menjadi bagian pemahaman dan dikembangkan oleh Pak Kanwil. Tapi yang penting saya katakan strategi, pendekatan secara menyeluruh untuk melaksanakan gagasan, kebijakan, aktivitas dalam waktu kurun waktu. Ini penting. Kuatkan teman-teman ini. Teman-teman juga harus berpikir. Waktu 2,5 bulan. Jadi kita pasti akan mendapatkan itu. Kita pasti akan BPK. Tapi pemahaman kita untuk BPK harus betul-betul dipahami dengan harus punya bekal. Tidak sekedar pasti BPK tapi tidak punya bekal. Demikian Pak Kanwil, kurang lebih mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf sekali saya tidak hadir. Kesempatan lain saya hadir. Dan moga-moga apa yang saya berikan menjadi bagian penguatan. Terima kasih teman-teman para kadif yang saya banggakan, saudara-saudara kadif yang saya banggakan, para KOPT. Moga-moga apa yang sudah kita canangkan pada tahun 2020 ini semuanya bisa memenuhi ekspektasi pimpinan dan juga bisa menjadi bagian sumbangsih kita bagi kinerja organisasi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon berdiri. Menyajikan bersama lagu Bagimu Negeri